La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan rezeki umur kepada kita semua. Karena kata Nabi, manusia tidak akan mati kecuali rezeki umurnya sudah habis. Jadi walaupun dia dalam keadaan situasi sangat tidak aman, sebutlah dia berada di situasi seperti di tsunami Aceh, kalau rezeki umurnya masih ada, dia bisa hidup. Dan banyak kan kejadian begitu. Dia terbawa arus yang dahsyat, tapi pas dia sadar, dia berada di tumpukan sampah, bukan sampah biasa, kapal, mobil, ya. Dia di atas kasur, di tengah tumpukan sampah. Nah, saya waktu ke Aceh, supirnya itu ngobrol sama saya. Waktu saya tanya, Bapak asli Aceh? Iya. Bapak, waktu kejadian tsunami gimana? Wah, Pak, semua saudara saya meninggal semuanya. Anak, istri, semua habis. Karena rumah saya dekat dengan pantai. Jadi saya kalau ke pantai itu ya jalan lah dekat. Tiba-tiba suara ada gemuruh gitu. Saya keluar, saya lihat air itu sudah setinggi pohon kelapa. Udah di atas saya. Kena badan saya, udah saya nggak tahu apa-apa. Saya sadar-sadar, kok saya di atas kasur. Padahal dia kan keluar. Dia di atas, apa? Spring bed, begitu. Tapi spring bed nanti di atas tumpukan, apa? Sampah. Nah, saya cerita ini pada teman-teman. Betul kata Nabi, kalau rezeki umur seseorang itu belum habis, dia nggak akan mati. Sekalipun di tempat yang luar biasa membahayakannya. Tapi walaupun dia di tempat yang sangat aman, nyaman, ya, tapi kalau jatah umurnya, rezeki umurnya habis, ya habis, begitu, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi rezeki umur, teman-teman sekalian. Dan Nabi mengatakan ada dua macam nikmat yang seringkali dilupakan orang. As-sihat wal faragh. Umur dan sehat. Jadi umur itu rezeki, ya, dan sehat. Nah, hari ini kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan Pak Capung, ya. Ya. Kita akan membahas waktu dalam perspektif Al-Qur'an. Kalau kita bicara tentang waktu dalam perspektif Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an, waktu itu disebut dengan 4 nama. Teman-teman sekalian, dengan 4 nama. Pertama, Allah menyebut waktu dengan istilah Al-Asr. Ini tertera di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa? Karena menit detik yang dia lalui sebenarnya semakin menghabiskan jatah rezeki dia. Apabila rezeki dia itu berupa umur tiap detik berkurang, tapi dia tidak isi dengan iman dan amal soleh serta mengisi waktu dengan komitmen pada kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, maka dia orang yang ada dalam kerugian. Nah, itu disebut dengan Al-Asr. Jadi kata Al-Asr menggambarkan bahwa orang beruntung adalah orang yang mengisi waktu dengan iman, amal soleh, dan komitmen pada kebaikan. Ini istilah waktu yang ada dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asr, ya. Wal asri, demi waktu. Nah, kalau teman-teman lihat ayat berikutnya menggambarkan kenapa disebut sesungguhnya manusia itu rugi, karena menit detik yang kita lalui
sebenarnya semakin mengurangi jatah rezeki umur kita. Tapi kalau kita tidak isi dengan iman, dengan amal soleh, dengan komitmen pada kebaikan, nah maka sesungguhnya kita dikategorikan dengan orang yang rugi. Al-Asr. Jadi kalau dengar kata Al-Asr, itu isyarat bahwa kita kudu berjuang mengisi waktu dengan iman, amal soleh, dan komitmen pada kebaikan. Saling menasehati dalam sabar, saling menasehati dalam kebaikan, itu namanya komitmen dalam kebaikan, komitmen pada kebaikan. Nah ini deskripsi waktu dalam Al-Quran, pertama disebut dengan Al-Asr, rujukannya surat Al-Asr ayat 1-3. Yang kedua, Allah menyebut waktu dengan istilah mauqut. Nah, mauqut ya, saya ingin tunjukkan pada teman-teman sekalian, ya. Coba dicek surat An-Nisa ayat 103, ya. Coba dicek An-Nisa 103 untuk menggambarkan mauqut, ya. Surat keempat ayat 103. Nah, kita lihat, nanti akan saya munculkan ayatnya. Nah, 103. Oke. Nah, kelihatan ya? Ketinggal Pak, kelihatan. Ya? Nah, kita lihat di sini. Tadi saya katakan kalau Al-Asr tidak saya munculkan ayatnya, kan udah pada hafal semua ya. Tapi hati-hati Pak Rifka, kadang ada yang baca wal asri kaditu nanti jadi watini, itu teh ada. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu ba'du bidzin aitallahu bi ahkamil hakimin. Hati-hati we, karena dari wal asri suka ada yang loncat ke watini ya Pak, sampai kata istrinya, ayah, nah hati nawal asri ke watini, apa katanya? Ya ayah mencoba berkreatif ya, menggabungkan dua surat. Jadi Al-Asr itu saya tidak munculkan karena kita hafal semua. Jadi Al-Asr itu asr artinya waktu, untuk menunjukkan bahwa kualitas diri kita ditentukan oleh iman, amal soleh, dan komitmen pada kebaikan. Nah semoga saja teman-teman sekalian kita menyisihkan waktu 2 pekan sekali, walaupun cuma 1 jam, 1 jam setengah. Ini bagian dari komitmen pada kebaikan supaya kita tidak tergerus oleh waktu, ya. Nah, yang kedua, Quran menyebut waktu itu dengan mauqut. Nah, coba teman-teman lihat di sini, ya. Sini nih. Nah, sini. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum fa aqimus shalat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bila telah selesai sholat, ingatlah kamu kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Coba perhatikan, kalau kamu selesai sholat, kamu ingat sama Allah. Sambil apa? Berdiri, terus duduk, berbaring. Apa maksudnya? Bukankah sholat itu, dalam sholat itu kita berzikir ya? Tapi di sini dikatakan, kalau kamu selesai sholat, ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Nah, ini artinya, Bapak Ibu, ada orang yang sholat, ini, fa idza qadaytumus sholat, tapi sholatnya itu hanya seperti gerakan saja, takbir, ruku, sujud, salam. Nah, ruh sholat itu tidak dibawa. Padahal harusnya kalau kamu selesai sholat, ruh sholat itu kamu bawa.
Zikir ingat sama Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Maksudnya, di tengah aktivitas itu, ruh sholat, apa itu ruh sholat? Fadhkurullah, ingat akan aturan-aturan Allah, kamu tegakkan saat kamu beraktivitas. Yang dimaksud berdiri, duduk, berbaring, maksudnya beraktivitas. Jadi, ketika kita melakukan sholat, maka ruh sholat itu kita bawa dalam tutur kata kita. Kita jadi orang yang jujur. Kenapa? Ya, saya diasah dalam sholat itu jujur. Karena walaupun nggak ada yang lihat, 2 rakaat ya 2 rakaat. Walaupun nggak ada yang lihat, 4 rakaat ya 4 rakaat. Tidak, udah nggak ada yang lihat, ya lohor 3 rakaat gitu. Makanya, begitu ruh sholat itu kita bawa dalam qiyaman, berdiri, duduk, berbaring, misal, dari segi apa? Jujur, ya kan? Gitu. Kita 2 minggu lalu berbicara tentang kita memenuhi janji, ya. Memenuhi janji, kita berusaha untuk menghubungkan silaturahmi, kita berusaha untuk membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Nah, itu namanya zikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Bila kamu sudah tenang, ya. Nah, Bu, Pak, teman-teman, zaman dulu orang Islam tuh kalau sholat nggak setenang sekarang. Dulu itu dia lempari batu, diintimidasi. Jadi mau sholat saja butuh ketenangan. Karena apa? Kadang mereka sholat sembunyi. Bagi yang tidak punya power itu, begitu sholat, ya mereka dihinakan, dinistakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau sujud itu Abu Lahab nyuruh budaknya, nyuruh pembantunya untuk ngambil usus besar, kata orang Sunda mah kadut onta, tempat kotoran unta disimpan di punggung Rasul. Fa'idat ma'nantum, kalau kamu sudah tenang, fa'aqimus sholat, dirikan sholat, lakukan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu ada waktu yang sudah dipastikan, ditentukan. Jadi, kalau kita bicara waktu dalam perspektif Al-Quran, ternyata belajar dari sholat itu kitaban mawquta. Apa itu mawquta? Definitif. Nah, ini isyarat Islam mengajari kita kalau bicara waktu itu harus definitif. Mungkin kalau sekarang mah apapun tuh harus ada timeline-nya yang jelas, rundown-nya yang jelas gitu. Jadi kalau saya mau datang ke rumah Pak Rifka, itu harus mau kuta definitif. Jangan, Pak, jadi ke rumah saya, ya jadilah ba'da Isya. Ba'da Isya teh jam 10 ge ba'da Isya, ya kan? Jam 11 malam juga ba'da Isya. Pak, jadi pengajian jadi atuh iraha ba'da Isya. Jangan begitu kalau bicara waktu. Mau kuota, tentukan secara definitif. Paham? Jadi nanti pengajian iya jam 19.30 ya, gitu. Tadi jam 19.15 saya WA ke Pak Rifka, saya minta izin ada pemunduran 15 menit ya. Kenapa? Karena yakin teman-teman sudah mau kuota, sudah definitif waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, istilah konsep mau kuota itu berarti kalau kita bicara waktu harus definitif, harus jelas deadline-nya, timeline-nya harus jelas, rundown-nya harus jelas, begitu. Ini kan pembicaranya waktu dalam perspektif Quran. Pertama, tadi Allah menyebut waktu itu dengan al-asr untuk menggambarkan bahwa orang beriman itu harus berkomitmen untuk membina iman, mengisi hidup dengan amal soleh, dan berkomitmen pada kebaikan. Nah, yang kedua, Quran menyebut dengan mauquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang beriman. Nah, kata ahli tafsir, mauquta di sini berarti Quran memandang dalam aktivitas kita itu harus mauquta, definitif. Timeline-nya harus jelas, rundown-nya harus jelas. Jadi sebenarnya
kalau para wedding organizer ya atau event organizer itu biasanya suka memberi ke kita rundown acara jam segini Pak Am ceramahnya 15 menit 20 menit. Nah itu tuh mau kuta. Jadi Islam mengajari kalau waktu tuh kayak begitu gitu loh ya, harus seperti itu. Jadi biasakan dalam hidup ini kita selalu bicara waktu secara definitif ya. Itu teman-teman sekalian waktu dalam perspektif Al-Quran. Satu apa Pak Rifka tadi? Al-Asr ya, Al-Asr. Yang kedua apa? Al-Mauqut. Nah yang ketiga Allah menyebut waktu dengan Ad-Dahru. Coba lihat surat ke-76 ya. Kita lihat supaya lebih afdol ya. Surat ke-76 ya. Surat ke-76 dilihat. Nah, 76 ayat coba lihat. Nah, ini ya, saya tunjukkan pada Ibu Bapak. Oh, belum muncul ya. Udah muncul belum? Udah ya? Oke. Di monitor sudah ada belum Pak Rifka? Sudah Pak. Sudah, oke ya. Nah, ayat 1 ayat 1 dan 2. Nah, coba lihat ya. Ayat 1 dan 2. Kita lihat. Tadi yang pertama Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr ayat 1 sampai. Yang kedua tadi Mauqut. Biasakan kalau kita bicara waktu itu selalu definitif ya. Jangan ambigu, jangan nggak jelas. Nah, yang ketiga Allah menyebut waktu dengan istilah Ad-Dahru. Nah, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Nanti akan saya jelaskan. Dahru itu apa? Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa ketika itu ya kamu suatu masa hal ata alal insanu hinum minad dahri. Nah, ini diartikan dalam bahasa Indonesia itu masa. Ya, waktu. Waktu. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu. Lam yakun syai'am madhkura. Saat itu kamu dalam waktu itu kamu belum bisa diberi nama apapun. Jadi teman-teman, kalau saya tanya, coba 60 tahun lalu kita ada di mana? Nah, tak ada yang bisa jawab. Karena kita di alam ketiadaan. Itu yang disebut dengan bukankah pernah datang pada manusia suatu masa. Suatu masa lam yakun. Nah, lam yakun itu untuk menunjukkan masanya ada, waktunya ada, tapi zat kamu belum ada, gitu. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa kalau kita bicara waktu, sadari bahwa kita pernah di satu masa kita ini nggak eksis, ya, belum ada. Kalau saya tanya, tahun 1950 teman-teman ada di mana? Nah, itu dahru. Ya, saya dan Anda tahun 50 itu masih ad-dahru. Tahunnya ada, tahun 1950, tapi diri kitanya lam yakun. Lam yakun tuh belum ada, belum bisa disebut. Kenapa belum bisa disebut? Bagaimana disebut? Zatnya saja belum ada. Nah, lalu dari nothing, dari alam ketiadaan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani, dari sel sperma yang membuahi ovum. Lalu kami menguji dengan perintah, kami menguji dengan larangan,
dan kami menciptakan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Coba Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tadinya kita ini tidak ada, lam yakun. Nah, ini tidak ada. Ya, tidak ada di sini. Lalu dengan kuasa Allah, khalaqna, kami ciptakan manusia. Diciptakan dari nutfah, sel sperma. Amsyaj, ya maaf, amsyaj itu artinya yang memancar. Asli arti katanya, amsyaj itu yang memancar. Maksudnya yang membuahi ovum. Lalu dengan kuasa kami, kamu yang tadinya hanya nutfah, sel sperma, lalu kami jadikan kamu bisa mendengar dan melihat, dan kami mengujimu dengan perintah dan larangan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Sabil. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, ternyata manusia itu oleh Allah semuanya juga diberi jalan lurus. Imma syakira wa imma kafura. Nanti manusia yang memilih jalan ini. Inna hadainahu sabil. Nah, sabil itu jalan lurus. Nanti sudah Allah tunjukkan jalan lurus, ada yang syakiron, mengambil jalan lurus itu, wa imma kafuro, ada juga yang tidak mengambil jalan lurus itu. Yang jadi pembahasan kita apa, saudara-saudara? Nah, yang jadi pembahasan kita, manusia itu tadinya berada di alam ketiadaan, menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Nah, itu namanya adahru. Apa itu adahru? Kita harus sadar bahwa manusia itu tadinya tidak ada. Saya dan Anda semua tidak ada. Nah, sekarang Allah ciptakan kita ini ada. Dan jangan salah, nanti akan tidak ada. Nah, berarti kita kudu pandai-pandai menggunakan waktu masa ada ini. Karena tadinya kita tidak ada. Ya kan? Jadi tadinya kita tidak ada, menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Ya nggak? Ini tidak ada nih. Dahru. Ada sekarang. Ya, di sini kita ada. Nah, di sini kita ada sekarang. Di sini kita ada. Nanti, nah, kita akan tiada lagi. Nah, itu yang disebut dengan ad-dahru. Jadi, Quran menyebut manusia dengan waktu, supaya manusia menyadari bahwa dia itu tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, nanti bakal tidak ada lagi. Nah, coba perhatikan, saudara-saudara kita, mungkin ada teman-teman seangkatan, ya, gitu. Bentar. Mungkin ada teman-teman seangkatan, waktu sekolah, waktu kuliah, sekarang ini tidak ada. Padahal kan, kitanya masih ada sekarang. Tapi jangan salah loh, cepat atau lambat, kita juga bakal tidak ada. Jadi kudu sadar bahwa manusia itu berada dalam dimensi apa? Dalam dimensi ketiadaan awalnya, lalu menjadi ada, dan kemudian nanti menjadi tidak ada. Nah, tidak adanya itu dinamai dengan yang keempat, yaitu ajal. Nah, teman-teman sekalian suka dengar kata ajal. Coba lihat surat Yunus, ya. Surat Yunus ayat 49, surat ke-10 ayat 49. Coba kita lihat. Surat ke-10, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Surat ke-10, ya. Coba kita lihat surat ke-10. Ya, surat ke-10. Ayat 49, ya. Surat ke-10 ayat 49. Oke. Ayat 49. Coba kita lihat. Nah, ya. Silakan diperhatikan. Kulla amliku li nafsin dharran wala naf'an illa masya Allah. Likulli ummatin ajalun. Nah, ajal. Idza jaa ajaluhum,
la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Katakan Muhammad, aku tidak kuasa menolak madorot maupun mendatangkan manfaat kepada diriku. Jadi Allah mengatakan, coba Muhammad jelaskan. Jangankan kalian, saya saja, maksudnya Nabi, tidak tahu apakah akan menimpa kepada dirinya itu kemadorotan atau kebaikan. Yang penting kita berjuang, berusaha melakukan yang terbaik. Yang pasti dengan perjalanan waktu, likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada ujungnya, ada masa fananya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tiba, maka seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkan, menunda, ataupun mempercepatnya. Jadi, teman-teman sekalian, kalau boleh saya garis bawahi di sini, ya, ternyata Quran menyebut waktu dengan 4 nama. Ya enggak? Jadi, Quran menyebut waktu dengan 4 nama. 1 asr, 2 mauqut, 3 ad-dahru, 4 dengan istilah ajal. Coba gabung tuh konsep-konsep itu. Gabung semuanya. Berarti ya, waktu yang kita punya semuanya sama. Kita gabung nih konsep ini. Al-asr sudah, saya jelaskan ayatnya. Ad-dahru sudah, ya, mauqut sudah, ajal sudah. Yuk, kita bikin dari ayat-ayat ini sebuah konsepsi sederhana saja. Apa itu? Kita harus sadar, kita harus yakin bahwa semua orang diberi waktu yang sama. Bahwa 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Sama. Ya. Mau kaya, mau miskin, siapapun, 1 jam 60 menit. Nah, nanti yang 60 menit ini, insya Allah, oleh kita dari jam 7:30, ya, sampai 8:30, sampai jam 9, diisi dengan ngaji. Nah, berarti, alhamdulillah kita bisa isi dengan amal soleh, dengan iman, dengan komitmen dalam kebenaran. Tapi ada nggak yang dari 7:30 sampai jam 9 itu hanya sekedar main game, hanya sekedar ya nonton-nonton YouTube? Mending kalau nonton YouTube-nya itu yang memberikan ilmu dan pencerahan. Enggak, ya mah bari nggak jelas teh geningan saparapatna loncat deh, pindah-pindah aja. GJ lah nggak jelas ya. Yang penting buang waktu saja. Nah, itu tentu beda dengan yang kita lakukan hari malam ini. Dari 7:30 sampai jam 9 kita isi dengan iman dan amal soleh. Lalu ternyata kalau kita bicara waktu harus selalu definitif, teman-teman sekalian. Dan saya pikir dalam dunia bisnis, dalam segala hal lah, memang waktu itu kudu definitif, ya. Kalau saya menjanjikan sesuatu kan kudu jelas. Makanya orang kalau berbisnis, pertama dilihat dulu komitmen dia dengan waktu, gitu. Kalau misalnya Pak Am, ini bisa dikerjakan berapa lama? Ya, saya hitung-hitung dengan tim saya, 20 hari Pak selesai. Dan benar 20 hari. Atau bahkan lebih cepat. Pasti next Anda akan mencoba minta lagi ke saya. Pak Am, coba saya ingin bikin rumah nih. Ini. Berapa lama? Saya hitung, oke sekian hari. Benar. Kebayang nggak? Makin sering saya berkomitmen dengan waktu dalam bisnis, atau dalam bisnis selalu ada hutang piutang, ya, gitu. Saya ngambil barang dulu ke Pak Rifka, ya. Pak Rifka, saya bayar awal bulan ya, gitu. Dan benar, tiap awal bulan tanggal 1 saya bayar. Bahkan pernah hampir tidak bisa full saya bayarnya 1 juta, uang saya baru 800. Tetap yang 800 itu saya bayarkan ke Pak Rifka. Pak Rifka, mohon maaf nih saya adanya 800.000 nih, harusnya kan 1 juta, ya. Pak Rifka pasti bisa memahami karena tiap bulan saya sudah berkomitmen 1 juta, tanggal 1 terus.
coba Anda lihat, orang akan ada trust ke kita. Jadi trust itu modal yang penting dalam hal apapun, dalam bisnis, dalam dunia keilmuan. Tanya Pak Yogi ya, Pak Yoga ya. Kalau kita mengutip saja, kudu jujur. Ini kutipan langsung, kutipan tidak langsung, ya. Bahkan ketika kita nulis di jurnal, kita tulis. Bukan hanya diri kita, tapi siapa yang membantu tulisan itu? Itu apa? Memang dalam hidup ini harus ada kejujuran, yaitu salah satunya adalah masalah maukut, definitif. Ya, jadi kesuksesan itu kaitannya dengan komitmen dengan waktu. Nah, terus yang ketiga tadi, bahwa yang namanya manusia itu harus meninggalkan sejarah, teman-teman sekalian. Kenapa coba? Saya dan kita semua nanti bakal jadi sejarah. Pak Rifka bakal jadi sejarah untuk anak-anaknya minimal, ya, gitu. Pak Heri akan jadi sejarah untuk istri dan anak-anaknya dan juga teman-temannya. Saya bakal jadi sejarah untuk cucu, anak-anak, dan teman-teman saya. Hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sejarah yang buruk. Itu namanya adahru. Kita harus sadar, tadinya kita nothing, tadinya kita tidak ada, menjadi ada, jangan lupa, nanti tidak ada lagi. Nah, berarti kita harus berusaha meninggalkan sejarah indah. Ya, sejarah indah. Begitu. Nah, kemudian, yang terakhir harus sadar, sehebat apapun diri kita, tetap, kalau dengan waktu itu bakal kalah. Ya, sehebat apapun diri kita, dengan waktu itu akan kalah. Firaun, ya, kalah dengan waktu. Semua akan kalah dengan waktu, teman-teman sekalian. Termasuk fisik kita bakal kalah dengan waktu. Kulit kita kalah dengan waktu. Rambut kita kalah dengan waktu. Daya ingat kita akan kalah dengan waktu. Ya. Nah, jadi tugas kita adalah menciptakan sejarah indah dan meyakini bahwa satu saat ini ada ujungnya gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya menyebutkan sesuai dengan pertanyaan Pak siapa? Pak Capung, ya Pak Capung. Waktu dalam Al-Quran itu seperti yang barusan saya katakan, closing dari waktu dalam perspektif Al-Quran, closingnya, coba teman-teman buka Al-Ahqaf, ya, closingnya di sini, Al-Ahqaf. Coba Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf berapa Pak? Al-Ahqaf ayat 15. 15 ya. Ya, surat ke-46 ayat 15. Ini closing dari materi saya nih. Ya, closing dari materi saya. Semua yang saya bahas harus berujung ke sini, teman-teman sekalian, ya. Harus berujung ke sini. Coba lihat. Dari sini nih. Dari yang saya garis bawahi deh. Harus berujung ke sini ya. Dari pembahasan saya itu. Nah, ini doa. Tapi ini memberikan pesan yang luar biasa. Ini bicara tentang waktu. Ya. Ini bicara tentang waktu. Kami wasiatkan, wa wasoinal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar manusia berterima kasih kepada ayah bundanya. Kudu apa? Berterima kasih. Hamalathu ummuhu kurhan, apalagi kepada ibu. Karena ibu itu telah hamil dalam keadaan susah payah. Kurhan itu susah payah. Kurhan itu susah payah yang resikonya mati, itu kurhan. Kan susah payah itu macam-macam. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, kurhan itu susah payah yang resikonya kematian. Tanya deh, dokter, Pak Dokter kalau ada, yang namanya, kalau hadir, yang namanya hamil itu resikonya luar biasa. Kurhan, wa wado'athu kurhan, melahirkannya pun dengan susah payah yang akan dan bisa menyebabkan kematian.
Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil, setelah hamil menyusui. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Berarti menyusui 21 bulan, hamil 9 bulan. Coba perhatikan di sini ada bicara waktu. Hatta balagho asyuddahu arba'ina sana. Ketika anak yang di rahim ibunya itu sampai usia 40. Nah, teman-teman, ini kita rata-rata sudah di usia 40 ya. Walaupun saya lihat penampilan teman-teman di sana masih kayak 28. 38, Pak. Ya, 80, Pak. ini rata-rata tahun berapa Pak Rifka lahir? 71, 72, Pak. Berarti berapa? 748. Oh, udah lebih dari 40-nya, jelas. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kudu sadar ya kalau Allah sampai mengatakan ketika umur 40, ini bicaranya dari ini loh, dari dalam rahim. Bayangkan, saya dan Anda tadinya makhluk lemah, mungil, disusui oleh ibu kita, digendong oleh ibu kita, hatta balagho asyuddahu arba'ina sana. Sampai anak yang tadinya di rahim itu umurnya 40, qala, dia berdoa. Nah, ini kudu jadi doa kita, teman-teman. Orang yang sudah 40 tahun kaluhur mah kudu ngadoa ieu. Apa? Robbi, ya Allah, auzi'ni, beri aku kekuatan, an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, agar aku selalu berterima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita umur udah 40, cik atuh, kudu nganuhunkeun ka Allah, kudu banyak berterima kasih. Karena ada teman-teman kita yang umurnya nggak nyampe 40, agar aku bisa berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala solihan. Nah, saya kasih ini aja, kasih tanda. Jadi gini, ya. Arba'in itu 40. Ini 40 tahunnya. 40 tahun. Kudu geus insaf orang teta. Kenapa? Ya Allah, beri aku kekuatan untuk bersyukur. Satu, teman-teman, syukur. Ya. Atas apa yang Kau berikan kepadaku dan kepada wa an a'mala solihan. Udah waktunya 2 amal soleh yang bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi yang pertama apa? Kita kudu banyak berterima kasih, bersyukur, ya. Nah, nomor 1 nih. Yang kedua, amal soleh. Jadi yang pertama adalah ashkuru. Yang kedua, a'mala solihan. Nah, yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini 3. Ya Allah, bereskan. Ini aslih. Ucapan dan perilaku saya supaya jadi teladan untuk anak-anak. Nah, ini rata-rata orang kalau udah 40 itu anaknya udah remaja loh. Ya, kudu udah jadi teladan, menjadi ayah yang amanah, menjadi ayah yang jadi panutan, menjadi ayah yang jadi role model bagi anak. Lalu apa yang keempat? Ini tubtu ilaika. Ini keempat. Waktunya tobat, teman-teman sekalian. Lalu apa? Finally, wa inni minal muslimin. Wafatkan saya ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. 5. Jadi teman-teman sekalian, kalau umur kita udah 40, apa? Yuk banyak berterima kasih. Sudah waktunya nih, banyak berterima kasih. Yang kedua apa? Sudah waktunya meningkatkan amal soleh yang membuat Allah ridho sama kita. Sekarang ini udah waktunya cari itu ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Yang ketiga apa? Yuk bereskan ucapan dan perilaku kita agar jadi dzurriyyati, teladan bagi anak cucu. Ya, udah mulai anak kita tuh udah remaja, ya. Bahkan mungkin ada yang sebentar lagi punya mantu, ya kan? Gitu. Lalu apa? Ini tuh betul. Ya Allah, aku tobat. Nah, udah waktunya aku tobat. Eureun tina segala dosa teh. Dan ujungnya wa inni minal muslimin. Ya Allah,
kalau aku mati, wafatkan aku dalam keadaan aku berserah diri, atau nama lainnya husnul khotimah. Ini closing dari materi waktu dalam perspektif Al-Quran. Itu Bapak Ibu sahabat-sahabat, jadi ada doa yang harus kita hafalkan, ya. Doa yang harus kita hafalkan, surat Al-Ahqaf ayat 15, dibacanya dari Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu Pak Rifka yang bisa saya bahas sebagai pengantar obrolan kita, diskusi kita nanti, ya. Boleh ada yang nanya mungkin apa ya? Mangga. Atau kalau nggak menambahkan. Tadi kalau nggak salah Pak Yoga Jerman sudah reset dari awal belum? Ada yang mau tanya kan? Atau Pak Anang? Ya, saya juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terakhir tentang doa yang di atas 40 tahun. Itu doa itu diamalkan sampai dengan akhir hayat kita, atau nanti setelah 50 selanjutnya ada doa lagi? Oh ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya doa itu sekiranya umur belum 40 ya kakara 20 tahun boleh dibaca, satu itu. Jadi kalau ada kalimat arba'ina sana itu lebih kepada semacam penguatan. Ya. Jadi maksudnya gini, kata orang Sunda mah punten yang nggak ngerti Sunda. Cik atuh maneh teh insaf umur geus 40, huisan geus huis geus aya, kan gitu. Eta badan geus teu jelas, ya kan gitu. Nah, biasanya kan udah 40 mah meureunnan coba ya taroskeun ka Pak dokter tah kudu dipariksa tah usia 40 teh kolesterol, ya. Asam kacamata ya. Nah, kaca soca Pak Yoganya, kaca soca terus mulai positif, ya kan? Jadi maksudnya teman-teman, maksudnya teman-teman sekalian, ini ayat bukan berarti membatasi waktu sebenarnya. Jadi arba'ina sanah itu lebih kepada ngingetin, loh, kalau kamu udah 40, masa belum insaf juga? Nah, kalau ternyata anak-anak kita sudah suruh diajarin doa itu, ayo nak, berdoalah ini kepada Allah. Ya, Pak Rifka misalnya putranya udah kuliah, ayo kamu hafalkan doa ini ya, gitu. Supaya nanti kamu dibimbing oleh Allah. Tentu saja boleh. Nah, pertanyaannya, setelah 50 ada doa lagi enggak? Setelah 60 ada doa lagi. Tos we cekap hiji Kang Anang, hiji walah, hiji ge cekap. Jadi bade dugi ka maot eta we doana. Ya kan gitu. Tobat. Jadi intinya adalah ayat itu lebih mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya jelaskan konsep waktu yang dasar-dasar konsepsinya sudah saya jelaskan. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman ahli di bidang manajemen, yaitu bisa di breakdown dalam teori-teori manajemen. Bagaimana itu konsep waktu yang tadi di breakdown. Saya pikir saya sebagai orang awam, saya tidak paham manajemen, paling tidak kan kalau kita ini selalu berkarya, melakukan yang terbaik, apa yang terjadi? Semoga itu jadi sejarah. Itu kan tadi ada adahru untuk menunjukkan tadinya kita tidak ada, menjadi ada, mumpung ada, totally kita berbuat yang terbaik. Semoga kalau kita sudah meninggal, itu jadi sejarah, gitu loh. Nah, itu contoh sederhana. Paling tidak istilahnya report kita bakal bagus, gitu. Gitu, Pak Anan? Ya. Mangga. Turun, Ustaz. Mangga. Naon Ferry? Pasti Ya. Pak Ferry, silakan. Ya, mangga. Ya, menyambung pembicaraan tentang jadi sejarah bagi anak atau keturunan kita tadi, kan berarti bicara juga tentang bagaimana kita mendidik mereka. Kalau ke saya mah nggak jelas ya. Teman-teman jelas nggak? Testing. Nah, ini mah jelas. Biasa barang baru, Pak. Oh, ya. Biasa.
Ini Pak Ustadz, menyambung pembicaraan tentang jadi sejarah bagi anak atau keturunan kita tadi. Jadi berarti kan itu bagaimana kita memberi pendidikan atau pemahaman yang baik tentang berbagai macam hal, gitu kan ya. Nah, sekali waktu ada pertanyaan dari anak saya, dia bahwa dia tuh merasa takut kalau melakukan sholat tahajud karena ada cerita suka ada makhluk lain yang ikut sholat. Tuh. Terus kan kita mengenal adanya konsep makhluk lain atau jin gitu ya. Nah, apakah mereka terikat juga dengan konsep waktu yang sama? Terus pembedanya apa gitu? Jadi yang memisahkan kita dengan mereka itu apa sehingga saya bisa memberikan pemahaman bahwa nggak mungkin lah kayak kejadian seperti itu mah. Kalau ada juga cerita misalnya celaka karena gangguan makhluk lain itu ya itu mah celaka aku pamolah sorangan, mereka kan gitu. Mungkin dari sini bisa dijelaskan juga. Terus Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ferry. Atur nuhun. Jadi begini, nah kalau mau serius ya, pertanyaan ini kan bisa masuk ke tema baru, jinologi, ilmu tentang perjinan, merenanya. Tapi ya, jadi bisa saja nanti Pak materina naon, guys, jinologi tah. Pertanyaannya Pak Ferry, ya kan? Jinologi. Nah, tapi saya ingin jawab, sebenarnya pembahasannya agak panjang, antara jin dan manusia itu ada persamaan dan ada perbedaan. Karena ini kaitannya dengan waktu, ada perbedaan. Perbedaannya adalah jin itu diberi umur yang lebih panjang daripada manusia. Jadi gini, jin dan manusia itu lahirnya bareng. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir bareng sama saya. Kata Nabi, setiap manusia lahir, ada jin yang lahir yang bareng. Itu yang kemudian suka dengan disebut jin korin. Korin itu bareng. Tapi jin yang bareng sama kita, kelakuannya belum tentu sama dengan kita. Eta mah lahirna wungkul nu bareng. Ya. Jadi lahirnya saja bareng. Pak Ferry lahir tanggal berapa, jam berapa, tah aya nu bareng jeung Pak Ferry teh. Ngaranna bukan Ferry, mungkin itu mah siapa ngaranna teh kan. Nah, jadi David. Setiap manusia lahir itu ada jin yang lahir juga. Nah, hanya bedanya kalau jin itu diberi umur yang panjang karena ada salah satu doanya yang dikabulkan. Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya umur panjang. Innaka minal mundzirin. Aku kabulkan doa kamu. Makanya jin mah aya nu 100 tahun, 200 tahun, saabad, tilu abad aya. Jin mah. Kalau manusia ya singkat. Jarang yang sampai 100 tahun. Jadi kalau bicara tentang dimensi waktu, waktu kita dan jin sama. Ada ajal. Hanya masa ajalnya itu yang beda. Dia umurnya lebih panjang. Gitu. Lebih panjang. Pasti lebih banyak jin daripada jumlah manusia. Nah, logikanya bakal begitu, Pak. Ya. Makanya sih, nanti kalau nggak ada ide lain, judulnya saya bahas itulah. Tenanawan, hayu orang mah. Mau bahas nokala gitu, ge. Itulah Anu kumaha. Tapi maksudnya itu satu Pak Ustaz, yang bisa memberikan apa ya semacam rasa percaya diri sama anak itu bahwa mereka itu nggak akan bisa sembarangan masuk ke alam kita gitu. Oh iya. Nah, Bapak kasih tahu ke anak, suruh kalau itu coba kamu buka gitu, surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl surat 16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Jadi memang anak-anak kita juga kudu diberi doktrin teh langsung, ayo kamu lihat Al-Qur'annya gitu, ya. Surat Jin ya, surat ke-72. Nah. Maaf, kok surat Jin? Surat An-Nahl ya. Surat ke-16 ya. Surat ke-16 coba ayat 100 Ayat 9 ayat 99. 99 ya. Ayat 99 coba lihat. Coba lihat ya.
Jadi kita lihat sini nak gitu, sini. Kamu nggak usah takut sama jin. Dia tidak akan mencelakakan kita. Selama apa? Selama kamu beriman dan bertawakal. Ya? Jadi lihat di sini. Innahu laisa ya lahu sultanun. Nah, setan itu tidak akan berpengaruh, tidak punya kuasa, teman-teman. Ini ayatnya jelas, tidak punya kuasa, ya, tidak punya pengaruh kepada siapa? Alalladzina amanu, kepada orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Tuhan. Jadi kalaupun misalnya ada perasaan suka ditemenin, ya itu mah lebih karena pikiran kita menciptakan itu semua. Dan betul, boleh jadi itu jadi orang teh cilaka ku pola sorangan. Sebenarnya mereka tidak akan kuat menghadapi orang yang tahajud itu, orang yang relatif imannya kuat. Kenapa? Coba dalam satu RT berapa orang yang tahajud? Berapa rumah yang tahajud? Dalam satu rumah berapa orang yang tahajud, teman-teman sekalian? Iya nggak? Iya, artinya apa? Bahwa orang yang tahajud itu orang yang dia dekat dengan Allah. Mual mungkin jelema nu sok rajin tahajud terus eleh ku setan, eleh ku jin, mual mungkin. Kenapa? Sekarang gini deh, dalam satu rumah, ya, jarang satu rumah misalnya bring opatan ayah-ayah, ibu, anak opat, genepanana tahajud, henteu. Palingan ukur ibu na wungkul, palingan ukur bapak na wungkul. Nah gitu, kan gitu. Jarang lah, kecuali keluarga Pak Yoga ya. Kalau Pak Yoga mah memang kompak itu mah. Jadi beliau, istrinya, anaknya itu sok kompak kan gitu. Amin. Ya. Nah, atau keluarga Pak Hengki mungkin ya, itu mau sok kompak gitu kan. Tapi kan tidak semua kompak begitu. Nah, jadi ayatnya jelas, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya jin, setan tidak akan pernah berpunya kuasa atas orang yang beriman dan bertawakal. Teman-teman sekalian, saya punya sahabat ya. Dia dokter. Nah, di UI dokter nanti, kedokteran nanti. Dia cerita sama saya, Kang, ya. Kan zaman dulu mah dokter teh suka ada kalau baru lulus dokter muda PTT apa ya namanya ya? PTT ya, yang ditugaskan PTT yang tugas keluar ke daerah. Keluar daerahnya dulu mah gitu loh. Nah, dia berada di satu, ya Bapak Ibu bisa bayangkan lah. Dia masih muda ya, di kampung gitu. Pak dokter. Jadi banyak sekali anak-anak perempuan yang suka sama dia gitu loh. Ternyata ada yang merasa si pacarnya teh direbut. Padahal teman saya mah teu ngarebut naon profesional we sebagai dokter gitu. Ternyata waktu maghrib itu ada yang ngetuk pintu. Pak dokter, aya nu teu damang, cenah aya nu teu damang, utah getih, muntah darah. Ya, sebagai dokter langsung ke tempat yang sakit. Begitu datang ke tempat yang sakit, malah yang sakitnya sujud, ya. Sujud gitu. Jadi nu sujud ka dokter telin zaman ayeuna wae, zaman corona. Jadi zaman baru lagi aya ternyata, ya, gitu. Kan aya viralnya sekarang aya wali kota nu sujud ka dokter ya. Aya Pak dokter diminta tuh, aya nu sujud. Kan? Namina di Robi jadi Emmanuel tuh kan. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi dia tuh sujud. Teman saya kaget, "Bapak, kunaon Bapak?" Nah, gitu. Gil, aduh, cep dokter, hapunten, cenah hapunten. Ternyata si bapak anu muntah darah teh tukang nyantet. Dia teh nyantet si Pak dokter. Tapi ada si Pak dokter teh merenan solehnya jika teman-teman lah rajin baca Qur'annya, rajin tahajud, kayak teman-teman di sini rajin saum Senin Kemis, disantet. Da bukan kena tuh Pak, balik anu nyantet. Jadi nu nyantet bisa malik ya.
Nah, makanya si dukun teh menganggap eta si cep dokter teh ilmuna luhung. Sabab disantet teh malik ka manehna. Padahal mah dia bilang da urang mah nya naon ngan ukur biasa we nya normal lah salat nu wajib meureunnan saya baca Quran gitu we. Nah, ternyata teman-teman ya, ini maaf nih rada melebar nih. Jadi santet pelet nu karari itu teh eleh sebenarnya kudu beriman mah. Kemudian ngan ukur ngajung jurigan gitu atau eta mah diciptakan ku pikiran kita. Tapi memang meyakinkan anak mah ayeuna namanya ada barudak ayeuna mah kadang-kadang sok nih kamu lihat ayatnya. Kan di situ jelas Allah mengatakan tidak akan ganggu gitu. Dan mereka itu lemah asal kamu beriman. Nah, gitu Pak Ferry. Itu Pak Ferry. Nuhun Pak Ustaz. Enggak. Mau nanya bisa ada yang kurang? Bisa ada yang kurang, waduh, kesana teh. Nasi goreng itu. Yang lain barangkali ada yang makasih penjelasan. ada yang raisen. Jika host wae urang. Ibu-ibu sok eraan Iya, wae tah we. eraan. Sok Ibu, saha? Bu Hengki. Jadi Pak Ustadz, ini lanjut aja. Jadi saya pernah dengar cerita ketika ada setan gitu ya, kita bacakan ayat kursi gitu. Cek setannya, saya lebih hafal pada kamu gitu. Itu benar, Ya. memang bisa begitu gitu Pak Ustadz? Bisa, ada kejadiannya Oh gitu ya? di kampus. Jadi gini. Ya. Waktu itu di salah satu kampus ada yang nelpon saya, Ustadz, ieu cenah aya nu kasurupan dibacakeun ku DKM setempat kieu cenah saleh sia makhorijul huruf maneh teh cek si kasurupan teh jigana nu kasurupan teh sok ngaji si jinna teh gitu. Jadi gini teman-teman, nah iya Pak Rifka jigana kudu yang ngabahas tentang ieu teh ya. Nah, Kudu Pak, kudu. Note Pak. Nah, paling tidak saya ngasih bocoran gini. Ada satu riwayat yang mengatakan zaman dulu kan sampai zaman sekarang ya. Tapi sekarang sudah modern tentu saja. Kalau di Indonesia itu orang kalau panen suka nyimpen padi ya, lumbung padi ya. Di kita kan ada leit cek orang Sunda mah, lumbung padi. Anak-anak sekarang mah kan ngerti lumbung padi teh leit teh nggak ngerti kan gitu. Sudah modern. Zaman saya ada lumbung padi. Di Arab, di Timur Tengah, itu bukan lumbung padi, lumbung kurma. Karena kurma itu bisa 2 tahun kuat asal dikeringkan. Panen, keringkan, simpen. Nah, ada seorang sahabat yang tiap kali dia masuk ke lumbung kurma, selalu berkurang. Jadi esina teh kurang. Ya. Padahal dia merasa nggak ngambil, gitu. Satu saat ketika dia masuk, ada makhluk gede. Gede, ya. Lalu ditanya, "Hei, kamu jin apa manusia?" Si makhluk teh bilang, "Aku jin." Lalu, "Hah? Jadi kamu yang suka ngambil makanan saya?" "Ya, saya ingin mendapatkan sedekah dari kamu." "Bagaimana caranya supaya saya tidak diganggu lagi oleh kamu?" Kata sahabat tadi. Kata si jin, "Baca we ayat kursi." Gitu. Lalu sahabat tadi bercerita kepada Nabi. Apa kata Nabi? Jin itu pendusta. Tapi untuk kali itu dia jujur. Jadi sabohong-bohong nah si pendusta sekali-kali masuk ayat jujurnya gitu ya gitu. Kalau bapak sok bohong sama istri, ayalah sekali 2 kali jujur mah meureun gitu. Ya. Nah, jadi walaupun saya misalnya sok pagi. jadi walaupun saya sok bohong sama istri merenya ari sakali 2 kali mah pernah jujur mereunan gitu tah. Jin itu pembohong. Tapi untuk kali itu dia benar. Nah, itu dasar kalau kita merasa diganggu oleh jin, baca ayat kursi itu dasarnya. Nah, tapi ayat kursinya kudu dari hati. Jadi inti nama bukan masalah
bacaannya kudu dari hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dari hati. Kalau cuma lisan saja itu yang kemudian cek jin teh salah ya bacaan maneh ya, kurang kan dia diajarin saya ke jin teh. Sabab apa? Mungkin macana teu jeung hate. Jantan kedah pakai hati teman-teman sekalian gitu. Jadi saya menyebutkan bahwa memang ada dalil sahih yang mengatakan ayat kursi itu benar adanya gitu. Ya. Tapi bukan sekedar baca, kudu lahir dari hati yang paling dalam. Itu yang paling pokok. Sebetulnya nggak harus pakai ayat kursi, asal Bismillahirrohmanirrohim. Kalau udah pakai hati mas sebenarnya oke mental. Ya, iya Pak Rifka, sebenarnya ya kan kalau dengan kul a'udzu birabbinas ge atuh geus lumpat atuh. Ya. Ku falak binas kulhu ge kukul huwallah. Jadi gini. Nah, di ayat yang tadi saya sebutkan surat An-Nahl 99. Ayat 98-nya coba lihat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran ta'awud, ku ta'awud wae lumpat gitu loh. Ta'awud saja, kebayang sama teman-teman. A'udzubillah ya Tom. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun capung mah kan nawa itu sauma godin ya Pung ya. Apa? Capung mah nawa itu sauma godin langsung luncat tajin. Nah, jadi sekarang ini mungkin karena tidak dari hati, nah jangan berlembar-lembar ge, jinatnya teka mana gitu loh. Tapi dengan hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan itu saja kalau lahir dari hati, makanya di surat An-Nahl ayat 98-nya tadi kan 99. 98-nya itu kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id. Nah, kita mah baca ta'awud tuh malah jadi tunduh. Berarti kan temempan kasetannya teh. Ya, kabayang teh urang keur cenghar pas baca Quran teh a'udzu ya. Jadi a'udzu gitu. Padahal kan kuduna mah jadi makin jauh si setan teh. Nah, iya makin napal. Jadi kaitannya penghayatan. Ya. Kumaki mau tanya Ki, sok mangga. Kurang. Oh. Ya, Sok, Pak Ustadz, ini saya mau tanya nyambung sama tadi yang apa namanya masalah santet itu kan. Hamdalah Kadang-kadang sadayana kan- hamdalah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang suka lari ke orang pinter gitu. Nah itu tuh sebetulnya boleh nggak sih kayak begitu tuh gitu? Saya soalnya sering disantet juga sama perempuan gitu. Ya. Ampun kan dia macam. Sirah ge disantet Orang Ki. pinter itulah. Kira-kira boleh nggak sih sebetulnya kita ngadu-ngadu sama orang pinter gitu? Secara Oke. Islam. Jadi kumaha ngadu ke orang pintarnya. Oke, Pak. Iya. Pak Saya Hengki sih nggak itu pernah ya. disantet. Pak Hengki, Pak. Hengki, Pak. Pak Hengki, cobi saya akan tunjukkan ayatnya ya. Nah ini muncul nggak di teman-teman? Ada Pak. Muncul. Nah, Ada. Oke. Izin Pak. Coba sini nih. Masih Wa 72 ya. annahu ya. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna fazaduhum rohaqa. Ini jawaban dari pertanyaan Pak Hengki. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada sejumlah laki-laki dari jin, fazaduhum rohaqa. Itu semakin menambah dosa dan sesat. Ini yang jadi dalil bahwa kalau kita kena santet, pelet, ya model Pak Hengki mah bukan santet juga nama di peletnya juga nama gitu ta. Nah, Masalah pelet memang paham. nah, Kalau sebenarnya- Yadi suka melet, kalau Yadi. Kamelet. Sebenarnya
Kalau kita kena guna-guna, ya. Kalau orang Makassar nyebutnya doti-doti, doti-doti atau guna-guna, ya. Atau cek orang Sunda mah kena pelet, kena santet, ya, kena sihir. Satu kata, satu kalimat. Jangan berlindung diri ke orang pintar. Karena pazaduh ya'udun, mereka berlindung diri, minta perlindungan diri, ya. Pazaduhum rohako, itu semakin membuat manusia bertambah sesat. Jadi gimana tukang, dah kudu ada solusi. Solusi nate tadi sudah saya sampaikan di surat An-Nahl. Tekudu ka orang pintar, tingkatlah iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa, sembuh. Tapi kalau datang ke orang pintar, tadi menurut ayat, ya'udun, mereka berlindung, minta perlindungan kepada manusia dari kepada manusia yang berkolaborasi dengan jin. Fazaduhum rohako, itu semakin bertambah sesat dan dosa. Gitu. Itu sebabnya di dalam Islam ada yang disebut nusyroh. Nusyroh itu kita berobat ke kena santet, pelet, tapi berobat ke dukun. Nah, itu namanya nusyroh yang salah. Itu. Saya yakinlah teman-teman, yang namanya sihir itu ada. Anda kudu yakin sihir itu ada. Santet pelet tuh Anda kudu yakin itu teh fenomena real, nyata. Buktinya apa? Kita disuruh berlindung kepada Allah. Lihat surat Al-Falaq. Min syarrin nafatsati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir. Tuh, suruh berlindung. Ya, yang meniup-niup buhul. Berarti sihir ada tuh. Ada. Tanda-tanda kena sihir apa Ustaz ya kira-kira? Apa? Tanda-tanda kita kena sihir gitu. Tanda-tanda kena sihir, pertama, kita menjadi tidak nyaman ibadah, Pak. Itu yang paling dirasakan. Oh. Jadi lamun Bapak Ibu ujug-ujug hoream salat, ta eta teh sihir teh mun flu mah eta teh geus mulai Demam-demam ya. Demam dah. Ya kan gitu. Ya. Misalnya kieu, nah hanya salat teh hoream, denger adzan teh asa keheul, denger yang baca Quran tuh asa rudet gitu loh. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda gitu. Sampai pada titik nanti ya makin parah. Itu sebabnya katanya ciri setan itu dekat sama kita, ciri sihir itu dekat sama kita apa? Kita tuh nggak nyaman gitu kalau dengar ayat Quran. Kan ayat nu kieu, Mama, udah ayah nggak kuat. Ayah nu gitu loh. Jadi ayah ibu-ibu cerita sama saya, Pak kenapa ya? Saya tuh kalau baca Quran, suami saya tuh jadi marah-marah. Ya istrinya Adota. Jadi kalau saya baca Quran, gitu ya, jadi suaminya tuh jadi marah-marah. Kebayang tuh cenah sama Pak Am, suami saya lagi nonton, saya padahal nggak ganggu suara dia juga gitu loh. Saya cuma di kamar baca langsung, udah, apa sih gitu, jadi marah-marah. Tah, ya itu Pak Anang, yang paling gampang itu, yang paling gampang. Non Pak Ustadz. Enggak. Satu pertanyaan lagi barangkali ya Pak, boleh? Boleh satu. Satu aku ngerasain. Saya tadi ada pertanyaan, tapi tuh tiba-tiba lupa. Aduh, nah ini ciri-cirinya. Kena santet ya. Ini doa 40 tahun yang penting. Pak Yoga, ya Pak Yoga. Ya. Ini mah yoga Jerman Pak. Yoga Jerman. Di Jerman tunggu sabar Pak Yoga. Jam 3 sore. Jam Pak. 3 sore. Oh iya. Mubarak dulu sebelumnya. Maaf, baru nyampaikan sekarang. Ada nggak Pak ya metode ruqyah ya? Ruqyah lewat Zoom. Ya. Saya tertarik juga mungkin ada metode ruqyah lewat Zoom. Terus ya kali ini sambil pertanyaan colongan juga nih ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak adalah
kenalan yang bisa mengajarkan membaca Quran dengan baik lewat distance learning kayak gini. Saya tertarik lah Pak. Saya sebenarnya bisa ya belajar di sini di masjid sini ya. Kan banyak orang-orang Arab juga ya. Tapi kayaknya lebih afdol lah sama orang Indonesia. Gitu ya. Pak. Ya, terima kasih Pak Yoga. Ya, begini, justru yang paling bagus itu meruqyah dengan diri kita sendiri. Itu yang paling bagus, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat keluhan orang yang dadanya itu panas gitu. Nabi suruh baca Fatihah. Artinya itu isyarat yang namanya ruqyah yang bagus itu bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita. Itu sebabnya Ustadz Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menulis sebuah buku judulnya Ar-Ruh. Ruh, ya. Judul dengan sakata Ruh. Beliau memberikan satu arahan yang paling bagus sekiranya kamu merasa ya ada suatu yang aneh dalam dirimu, tapi kamu juga secara tabib juga tidak bisa menemukan penyakit apa. Mungkin sekarang malah udah cek lab, udah konsul ke dokter Dimi, udah ke sana ke sini, udah wah kesimpulannya tenanaon sehat. Tapi aneh ieu sirah sok riut wae jeung riut nate sok persis jam 1 malam gitu loh. Banyak penyakit aya jamna rutin gitu kan. Nah, kan itu aneh tuh, ya. Kalau begitu, tingkatkan amal soleh kita. Saya ingin cerita sedikit pengalaman Pak Yoga ya, dan teman-teman. Ada seorang guru besar di Bandung. Beliau ini tiap jam 1, karena ngomong jam 1, sakit kepala yang luar biasa. Udah ke Singapura, udah kemana, semua mengatakan, oke, kamu nggak ada masalah. Tapi dia juga bingung, kenapa ya sakit nanti sok jam 1 unggul. Gitu loh. Tapi kan karena dia tidak percaya dengan dukun, segala macam. Dijalani we obat medis. Sampai satu saat ada saudaranya, Kang, jigana akang teh kena ku santet. Santet naon ini? Hayu cenah ka Garut, dibawa tak ka Garut. Da meureunnan geus teu kuat nyeri, jam 1 malam teh sok sakit. Itu begitu ditempel, Pak, kelopak matanya pakai daun kelor. Nih, dia bilang, Pak Aam, saya lihat jarum-jarum yang sudah karatan. Nempel kayak magnet gitu tah. Tuh, cenah. Dan alhamdulillah Pak Aam, saya diobati oleh dia sembuh. Tapi sebulan jadi lagi. Diobati sebulan jadi lagi. Nah, satu saat dia ketemu dengan juniornya. Prof, coba cenah ngobrol cenah dengan Ustadz Aam. Cenah Ustadz Aam pernah nulis buku menelanjangi strategi jin. Jadi Pak Yoga, saya nulis buku judulnya menelanjangi strategi. Jadi jin mah pasti kehel kasete kan udah ditelanjangi sama saya. Kan gitu. Saya punya bukunya, Pak. Punya bukunya ya Pak Ferry ya. Nah, bukunya tipis lah. Sebenarnya buku itu saya buat ketika dulu lagi musim-musim di TV nangkep jin, ya kan? Nah gitu. Aya di Pak Rifka tuh yang menelanjangi strategi jin. Ya kan? Adot kehel tidak? Nah, buku itu adot kehel tidak? nah, jadi kata juniornya, Prof, coba ngobrol sama saya. Akhirnya gini, Pak Am. Akhirnya saya bilang, Prof, gini aja lah. Dukun itu tinggalkan. Dukun itu, tapi cenah, bener aya pangaruhna, kan sabulan. Cager nanti cenah sabulan, semuanya sebulan. Udah Prof, sekarang mah gini, saya bilang. Punten Prof, tahajudnya tiap malam ya Prof. Saum Senin Kemisnya rajin Prof. Baca Qur'annya ditekuni, terus, teman-teman, 2 bulan, sembuh. Tapi ada yang aneh.
tiap kali beliau mau sholat tahajud, beliau bilang, "Mah, iya ya jarum di tak sajadah." Jadi di sajadah itu seperti ada jarum. Kata istrinya, "Jarum naon, ayah? Gak ada kok." Tapi lama-lama jarum yang berserakan itu berkurang, sampai akhirnya hilang. Tapi terakhir mau hilang itu, ketika dia sholat tahajud, mendengar suara dari langit-langit itu seperti ada yang jatuh. Pru! Kerasnya luar biasa. Ya kan? Gitu. Sejak saat itu, beliau sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Dia sendiri. Jadi kalau saya sih menyarankan, tidak perlu diruqyah oleh orang langsung, apalagi dengan Zoom. Tidak perlu. Kalau menurut hemat saya, sudah saja dengan diri kita sendiri. Atau kembali ke surat An-Nahl ayat 99 yang saya bilang tadi, kan jelas, innahu laisalahu sultanun 'alal ladina amanu. Mereka tidak punya kuasa, nggak punya kuasa gitu atas orang yang beriman dan bertawakal. Nah, jadi ketawakalan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah itu yang harus diasah begitu. Ya. Itu Pak Yoga ya, gitu. Nah, yang kedua, yang guru ngaji itu di Percikan Iman ada, tapi nanti saya perlu ini dulu, tanya dulu waktunya, atau nanti Pak Yoga kirimkan nomornya HP ke saya, ya, atau ke Pak Rifka. Kalau nggak punya nomornya ke Pak Rifka, nanti ke saya, nanti saya akan langsung hubungkan, ya, karena Ustadz ini seringkali menjadi pendamping saya saat ada majelis percikan iman namanya. Majelis percikan iman itu suka ada tahsin itu dibimbing bacaannya. Bacaannya Ya, dibimbing. Pak. Apa? Kang Isan. Kang Isan. Siapa? Kang Rifka udah punya nomor HP-nya. Ya, Kang Isan. Nah, coba hubungi Kang Isan ya, karena kalau kita guru ngaji itu harus yang istilah keren nama, dia sudah punya ijazah talaki mun urang teh mah sertifikasi gitu, Pak. Ya, talaki. Ya, talaki ya. Nah, itu penting karena kalau dia sudah punya sertifikat itu, sertifikasi dari gurunya, berarti oleh gurunya dianggap kamu layak jadi guru gitu loh. Sebab punten Pak Yoga, kalau gurunya tidak punya sertifikasi, engke ngajarkeunna boleh jadi salah gitu kan. Nah, gitu. Makanya cari yang memang dia itu punya sudah diberi ijazah oleh gurunya gitu. Gitu ya. Pak Yoga ya. Mohon. Terima kasih Pak Am. Ya, sami-sami. Pak Rifka, kayaknya udah cukup ya. Bisi teman-teman kesiangan nanti tahajud, itu aja sih sebenarnya ya. Kalau yang saya khawatirkan cuma itu gitu. Kan nggak enak kalau Pak Ferry sampai malam ini nggak tahajud ya, Pak Capu nggak tahajud, Pak Odi nggak tahajud, kunaon cenah tahajud, ya Aam cenah lila atau udah ceramah itu yang saya khawatirkan teh. Iya, Pak. Gitu. Pak, sebelum diakhiri mungkin itu jadi catatan itu untuk 2 minggu ke depan, materinya mungkin. Kalau mau itu boleh, nanti saya siapkan ya. Ya. Saya juga sebenarnya punten tadi tuh ya. Tapi ada teman-teman banyak jigana teu kudu nu kikieuan segala gitu, maksudnya sama saya teh ada sih materi-materinya. Nah, gini tadi teh sebenarnya mah gitu tah. Tah, kieu tadi teh gitu. Tapi boleh, paham. Asalin kuliah jadi nggak enak sama Pak Yoga kan gitu. Nah, tadi teh biasa nyuhunkeun bahana, paham. Lan? Biasa nyuhunkeun bahana. Jika ek ceramah wae. Matak teh dimunculkan teh sok yang disuhungkeun. Ya, kan. Tapi Pak, ini nggak apa-apa kalau kita minta bahannya, boleh ya buat ini, buat materi bacaan. Oh, boleh saja nanti ke karena bagus banget itu materi ininya. Iya, mangga. Jadi ya, Pak Odi, 50.000 diktat. Boleh. Nanti saya emailkan ke Pak Rifka ya. Mohon, Pak Rifka yang mohon, paham. Ya. Paham. Enggak. Enggak, saya pikir ada ya makan diskusi
bisi gitu mun ieu cenah si Pak Am nih serius-serius teh bisi cek payoga teh kieu jeung ngajar di kampus cenah bisi gitu dan matak tadi teh dimunculkeun gitu. Kan kitanya juga belajar Pak Am. Karena mahasiswa unggul. Ya jadi saya kalau misalnya ada tema apa ya kita coba pikirkan supaya materi itu tidak asal bicara tapi harus pakai ilmu gitu ya. Iya, Pak. Ya, apa nanti kalau misalnya minggu depan Pak cenah setanologi, hayu orang ngobrol setanologi. Teknologi, Pak. Lah. Ternyata judulnya eksetanologi, jinologi da eta-eta keneh sebenarnya mah. Ya. Panas, Adot, panas. Kan berangkat dari niat untuk memberikan contoh dan pemahaman yang baik bagi anak dan keturunan kita. Ya, Wah, luar biasa dah, ya kan gitu. Doa tadi langsung diamalkan ya, Pak. ya. Dan tadi ya. Alhamdulillah. Iya teman-teman sekalian, itu saja dulu ya, Kak Rifka ya, dan yang lainnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak. Ya Pak Am, nuhun. Nuhun, Nuhun pisan, Pak. Assalamualaikum sadayana. Nuhun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Izin lihat. Ayo.